Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Nikmah, Ustazah Septi dan juga Ustazah Mita yang sedang merekam hari ini, kita bersama dengan Ustazah dengan Bu Ani. Bu Ani ya, mungkin ada yang mirip Ustazah Ani juga ya. Saya Iya, mirip ya Ustazah ya namanya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita sudah berada di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Gunung Anyar. Mungkin suasananya agak mendung-mendung gimana Ustazah ya, tapi kita tetap semangat di sini Ustazah. Nah, kita akan melewati nanti jembatan kayu atau jogging track yang ada di Kebun Raya Mangrove Surabaya sepanjang 630 meter. Nah, sudah membayangkan ya, panjang gitu ya anak-anak ya. Nah, panjang sekali. Nah, alhamdulillah jembatan kayu ini sudah dibangun tahun 2019. Nah, ini nanti bisa kita lewati, kita bisa melihat kanan kiri tumbuhan mangrove yang sangat bagus. Nah, kita nanti juga bisa menjelaskan apa saja tumbuhan yang ada di situ. Nah, nanti bersama ustazah-ustazah kita akan jalan-jalan. Baik. Yuk, sekarang kita menuju ke sana bersama-sama. Ayo Ustazah Septi. Iya, ayo. Berjalan dan menyusuri jembatan kayu yang ada di Kebun Raya Mangrove Surabaya, kita bisa melihat kanan kirinya tumbuhan mangrove. Nah, ini ada tumbuhan mangrove jenis Avicennia marina. Tumbuhan ini tumbuh di sini secara natural, ya, tanpa ditanam, dia tumbuh dengan sendirinya. Memang di kawasan Kebun Raya Mangrove Surabaya Gunung Anyar ini, tumbuhan ini tumbuh dengan sendirinya dengan bagus. Kita beda daerah, beda wilayah, beda tanaman yang memang tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini ada jenis api-api bahasa lokalnya atau Avicennia marina. Nah, ini beda lagi. Nah, ini jenis Rhizopora mucronata atau tanjang. Ada ya, kita sudah mengenal dua ya, berarti dua jenis mangrove yang ada di sini. Nah, secara keseluruhan jenis mangrove yang ada di sini sudah mencapai 55 jenis. Banyak ya? Nah, banyak sekali. Mungkin anak-anak juga perlu ini ya Ustazah ya. Sebenarnya mangrove itu apa sih? Nah, mangrove itu kalau rata-rata orang taunya itu bakau. Ya benar kan Ustazah ya? Mungkin Ustazah juga begitu ya? Mangrove itu apa? Ya bakau, sebenarnya bukan. Mangrove, definisi mangrove sebenarnya adalah sekelompok pepohonan yang hidupnya dipengaruhi oleh pasang surut air. Nah, mangrove itu dari bahasa Latin, makanya mangrove itu jenis-jenisnya rata-rata semuanya bahasa Latin. Memang bahasa Latin semua, jenis dari 55 jenis itu bahasa Latin semua. Ada 55 jenis ya? 55 jenis yang ada di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Nah, kalau yang sudah kita tahu, kalau tidak salah kurang lebih di Indonesia aja 66, di Surabaya 55, kurang berapa jenis lagi kita akan melengkapi yang ada di Indonesia. Nah, cara kita dari pengelola mangrove Kebun Raya itu dengan kita identifikasi dari beberapa daerah, misalnya dari luar Pulau Jawa, dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, kita tetap mencari. Misalnya ada teman yang di sana, jadi kita bisa barter. Apa yang tidak ada di sini, kita tukar yang ada di sana. Begitu, itu salah satu cara kita untuk melengkapi nanti. Betul, untuk variannya betul. Gitu, Ustazah. Mari Bu Ani, kita jalan-jalan. Kita sambil jalan ya. Nah, sudah ada dua jenis tadi yang kita kenal. Api-api sama apa tadi Ustazah? Satu tanjang. Api-api karena bentuknya kecil-kecil gitu ya. Iya, api-api ini kecil-kecil, beda sudah dari perbedaannya, udah daunnya aja udah beda. Nah, yang ini akarnya sama enggak?
akarnya tidak sama. Oh, akarnya tidak sama. Akarnya kalau teman-teman. yang api-api itu akarnya akar seperti itu, akar nafas. Boleh dilihatkan Ustazah? Mungkin anak taunya itu duri ya, padahal itu akarnya dari ini ya. iya, akar dari tumbuhan Avicennia api-api tadi. Nah, kalau yang tanya sebelahnya, bisa langsung ke sebelahnya. Itu akarnya akar tinjang atau akar laba-laba. Nah, jenis yang Rhizopora mucronata ini adalah sebagai penahan abrasi yang paling kuat. Abrasi itu apa sih? Abrasi itu apa ya Ustazah ya? Ada yang tahu Abrasi adalah pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Itu abrasi Ustazah. Nah, ini salah satu tanaman yang bagus sekali sebagai penahan abrasi. Karena akarnya bisa sampai ke dalam 100 meter. Mencengkram tanah untuk memegang tanah supaya tidak terjadinya abrasi. Nah, jenis yang apa tadi Ustazah? Panjang, betul sekali. Kalau misalkan ini apa itu tanaman mangrove ini enggak ditanam di bibir pantai, kira-kira apa yang terjadi Bu Ani? Nah, makanya itu. Apa daratan akan habis ya Bu Ani ya? Nah, sebagai salah satu upaya kita supaya daratan tidak habis seperti yang dikatakan Ustazah, kita tetap menggalakkan penanaman terus di muara. Supaya apa? Supaya garis pantai kita tidak habis terus digerus oleh gelombang. Makanya kita hari ini mengadakan penanaman ke muara. Nanti Ustazah bisa ikut ya. Nanti kita bisa melihat langsung view-nya laut. Kita menanam di sana. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk mempertahankan garis pantai. Betul. Seru sekali ya. Iya, seru sekali. Nah, kita sambil jalan terus. Ini adalah jenis mangrove Soneratia cassiolaris atau Diulangi lagi Bu. Nah, Soneratia cassiolaris ini salah satu juga jenis mangrove, bahasa lokalnya bogem. Kalau di luar Pulau Jawa pidada. Nah, ini kalau bogemnya Surabaya ke wajah ini bisa bunyi. Kalau bogemnya mangrove untuk penghilang rasa haus. Ini bisa diolah menjadi minuman. Bisa diolah menjadi sampo. Bisa diolah menjadi sambal. Produknya banyak sekali yang diolah dari bahan ini, dari buah ini. Tadi sudah saya sebutkan ada kosmetik termasuk sampo, sabun, terus makanan itu bisa diolah menjadi dodol. Ada juga di nastar sebagai pengganti nanas. Terus ada juga sebagai sambal tadi sebagai tomat, pengganti tomat. Terus ada juga menjadi sirup. Rasanya asam gimana Nah, gitu ya? pastinya karena ini adalah mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Kecut banget rasanya. Kalau matengnya bentuknya bagaimana? Ciri-ciri tumbuhan ini sudah matang pasti jatuh. Kalau masih di atas ini pasti masih mentah. Dari teksturnya aja masih keras. Dari aromanya aja enggak ada. Teman-teman bisa dilihat nih, seperti daun teratai ya Bani ya. Iya. Ini kelopaknya. Kelopaknya berbentuk bintang. Ya kan? Kelopaknya buah bagus ya? Iya, bagus sekali. Ini adalah jenis Soneratia cassiolaris atau bogem. Bogem, teman-teman. Bogemnya Surabaya ternyata itu adalah buah dari mangrove. Ini adalah bogem. Ada lagi, nggak usah jauh-jauh. Ini juga salah satu jenis mangrove tapi berbahaya. Hati-hati ya, kalau misalnya anak-anak kesini sama keluarganya berwisata ke sini, hati-hati dengan tumbuhan jenis ini, Accessoria agalosa atau manengan atau si buta-buta. Gatel ya? Pasti tahu ya kalau udah nyebut si buta-buta. Nah, getahnya ini kalau kena kulit seperti terbakar. Kalau kena mata iritasi. Bisa semalaman nggak bisa tidur, mengeluarkan air mata terus. Bahaya. Makanya tapi jenis mangrove selain bahaya, dia juga bermanfaat sebagai potas alami. Tahu potas alami? Cari ikan itu ya? Betul. Ini bisa untuk cari ikan. Jadi getahnya bisa ditaruh air, itu ikan langsung mati. Pingsan. Ya, mabuk. Mabuk gitu loh, mabuk nggak sampai mati mabuk. Nah, itu kan nggak perlu kita harus pakai bahan kimia. Betul. Ini potas alami. Wah, ternyata ada banyak juga kan ya yang beracun dan juga bermanfaat. Ini berjejer ya ternyata. Ini banyak di mana-mana. Mungkin karena itu ya, nyireh biasanya orang-orang yang dulu itu yang dipakai untuk inang itu, tapi ini bukan. Ini kandungannya buahnya seperti apel gitu.
besar, warnanya hijau. Nah, kandungan yang dari buah ini menyerupai minyak zaitun. Jadi orang-orang dulu ada yang buahnya itu diparut, di situ buat masker. Bagus. Tuh. Apa namanya? Ini nyirih tadi bahasa lokalnya. Nah, bahasa Latinnya ini namanya Psilocarpus mollusensis, Psilocarpus granatum, Psilocarpus rumpi, tapi sama bahasa lokalnya nyirih. Oh. Daunnya kayak daun salam ya? Iya, daunnya kayak daun salam mirip. Ini buahnya seperti jeruk gitu, jeruk Bali yang besar. Teman semua, kita sudah ada di dermaga kali ini. Ustadzah dan juga bersama dengan tim yang ada di hutan mangrove ini akan melaksanakan proses menanam hutan mangrove di muara pantai ya. Bisa kita lihat bersama. Nah, di sini sudah ada perahu nelayan yang siap nanti akan membawa kita semuanya teman-teman. Ini ada jalan menuju untuk ke tempat perahu. Di lingkungan sekitar ini juga begitu bagus dan juga indahnya ya, sudah tertata dengan rapi sekali. Yuk kita sama-sama naik perahu. Ayo Ustadzah Sakti, ayo Ustadzah Mita, kita bersama-sama. Sudah ada di Muara ya, Muara Pamurbaya. Iya. Surabaya. Muara Pamurbaya. Pantai Timur Surabaya. Kita ngapain ini Bu Ani di sini nih? Nah, mungkin saking tersepolanya ustazah ya, baru pengalaman pertama kali kan? Iya. Naik perahu di Muara, ada penanaman mangrove juga. Nah, inilah giat tim-tim kita mengadakan penanaman ini pun jadwal ya ustazah ya. Kita tuh memang harus menggalakkan untuk penanaman di Muara supaya tadi kan kita sebagai penanam berhasil salah satunya untuk melindungi pesisir kita, garis pantai kita dari kikisan gelombang air laut. Kita menggunakan setiap ada schedule-nya tertentu kita penanaman. Berapa pohon hari ini Bu Ani? Hari ini kita alhamdulillah menanam 1.500 pohon. Wow, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak Mungkin sekali. tapi Jenis bagi apa tim ini kita kira-kira yang ditanam itu? jenis Rhizopora mucrata atau tanjang yang Iya. tadi. Nah, ini sudah saya jelaskan Lihat, tadi. bisa dilihat di ada terang di belakang kita ya, Nah, itu Bu Ani ya. bawa bibit itu sebagai pendistributor bibit. Itu adalah jadi kita ada 2 perahu, satu untuk mengangkut apa namanya tim kita yang penanam, itu salah satunya untuk mengangkut bibitnya. Nah, mungkin nanti suatu saat atau lain waktu dari Al-Falah ustazah-ustaznya dari penanam di sini sebagai rasa melestarikan alam, monggo bisa dijadwalkan seru nanti bisa berkoordinasi dengan dinas kami. Ya, monggo nanti mungkin saya mau apa namanya menanam mangrove, monggo nanti ya, bisa nggak hanya tim kami pengelola dari mangrove tapi dari instansi, dari komunitas, dari mahasiswa bisa mengadakan penanaman yang ada di Muara ini. Karena banyak sekali yang ditanam, Ya. ada 1.500 pohon. Iya. Itu kan waktu berapa lama Bu Ani sampai Kalau selesai? tim kita sudah terbiasa, ini nggak sampai 1 jam sudah selesai. Wah, cepat sekali ya. Karena kita penanamannya beda yang ada di Muara dengan yang di darat beda. Kalau di Muara itu satu steger atau satu penyangga itu 3 atau 4 pohon. Tapi kalau di darat kan 1. Karena apa? Menjaga nanti misalnya kena gigisan gelombang, nggak sampah nanti mati 1, mati 2 gitu. Ya, di sebelahnya Ustadzah Sakti ini sudah banyak para petani. Para tim kita ini tim dari DKPP. Baik anak-anak semua, hari ini kita sudah bersama dengan pengelola dari hutan mangrove sekaligus ada yang petaninya ya. Tim menanam dari DKPP. bersama dengan siapa ini? Dengan Pak Husni Rahman nih. Pak Husni, kira-kira untuk kendala yang bisa jenengan sampaikan ke kita, ke anak-anak semua, apa nih kalau misalkan tanaman mangrove sudah ditanam, kendala yang terbesar dari bibit yang sudah ditanam apa Pak? Ini sekalian mungkin mengingatkan untuk semua masyarakat, kendala terbesar di sini tuh adalah sampah. Sampah teman-teman. Sampah. Wah. Di mana sampah itu berasal dari limbah rumah tangga yang paling banyak. Ya,
Jadi kami menghimbau atau mengingatkan kepada masyarakat semua agar membuang sampah di tempat sampah. Jangan dibuang di sungai. Karena itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove. Itu paling terbesar adalah sampah di sini. Sampah. Yang paling berpengaruh adalah sampah jenis apa, Kak? Di sini yang paling berpengaruh ada sampah plastik, Plastik, botol, atau juga sampah beling itu, karena itu bisa mengganggu kita sebagai petugas di sini untuk menanam itu. Kadang sering kaki itu juga terluka gitu, terkena seperti itu. seperti pelajaran PPKN yang kemarin kita sudah sampaikan ya Ustaz, bahwa sampah itu memang permasalahan yang sangat rumit untuk bisa kita selesaikan jika kita tidak bisa memulainya dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Husni atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Monggo silakan melanjutkan.